Liga Indonesia, liga yang sangat keras, brutal, kasar, tapi menarik untuk ditunggu. Oke, Liga Indonesia, permainan yang seadanya. Kita tahu ya, kalau permainan Liga Indonesia itu selalu mengandalkan kick and rush yang gak jelas. Ya mirip-mirip Liga Inggris tapi gak punya sistem. Asal tendang, yang penting ke gawang, yang penting gocek, yang penting gol. Tapi gak punya permainan yang jelas. Tapi anehnya, Liga Indonesia selalu diminati, selalu mempunyai euforia yang sangat tinggi, selalu mempunyai animo penonton yang sangat wow, sangat menakjubkan gitu. Ditambah dengan supporter-supporter dari masing-masing klub yang bermain di Liga Indonesia itu sangat kompak, dengan chance-nya, dengan nyanyiannya, dengan yel-yelnya. Mereka tanpa lelah selalu mendukung tim kesayangan mereka. Mereka sangat fanatik, mereka sangat militan, dan mereka pun sangat antusias sekali. Itulah mengapa Liga Indonesia, walaupun ya secara kualitas masih gimana ya, aduh kacau dah, tapi masih banyak diminati oleh pemain-pemain luar negeri karena animo penonton dan euforia penontonnya gitu. Walaupun kita tahu permainan yang kurang menarik, kadang ditambah juga dengan fasilitas-fasilitas pendukung yang kurang kurang proper, lampu remang-remang, stadion kayak sawah, tribun penonton rusak, wasit nggak jelas, kurang kompeten, kadang suka menghasilkan keputusan-keputusan yang mind blowing, yang ambigu, yang menimbulkan kontroversi. Tapi ya itulah Liga Indonesia. Dari tahun ke tahun selalu ada saja dramanya, ceritanya, sejarahnya, dan para penikmat-penikmatnya. Dan sampai sekarang Liga Indonesia pun masih berjalan, walaupun emang sempat terhenti dan sempat juga ada perselisihan dualisme ya antara ISL, antara Liga Indonesia, ISL kalau tidak salah namanya pada tahun 2011, dan IPL, Indonesia Premier League. Pada kasus itu ya gue kurang begitu tahu banyak apa penyebabnya, tapi yang gue tahu ya sedikitnya yang gue tahu kalau nggak salah dikarenakan adanya keresahan dari beberapa pihak yang meragukan Liga Indonesia, keresahan dari beberapa pihak yang tidak bisa menerima fakta bahwa Liga Indonesia ini bagus gitu. Akhirnya mereka membuat LPI, Liga Tandingan, untuk menunjukkan bahwa liga yang benar itu seperti ini loh. Tapi yang jadi masalah adalah regulasinya. Yang jadi masalah itu adalah dualismenya. Mana yang sah? Karena Liga Premier itu baru begitu kan. Walaupun ya sekilas emang terlihat profesional ya dibanding Liga Indonesia. Tapi ya karena mereka adalah liga yang baru, yang jelas pasti butuh proses panjang untuk diakui secara sah. Itu permasalahannya pada tahun 2011 ya, singkat ceritanya seperti itu. Tapi yang gue inget, ini singkat cerita lagi, gue mundur ke belakang pada tahun 2008-2009, liga kita ISL itu pernah menjadi peringkat 8 terbaik ya se-Asia, di bawah Liga Iran. Bagaimana ya ketika tahun itu Liga Indonesia bisa mencapai peringkat 8 besar se-Asia. Padahal kita tahu kan kualitas permainannya sangat buruk. Dan timnas kita pada saat itu lagi hancur-hancurnya. Dimana timnas U23 yang gagal melaju ke Piala Asia atau ya Piala Asia ya, di kualifikasi di Jalak Harupat pada waktu itu pertandingannya di zamannya Syamsir Alam dan kawan-kawan. Tapi liga kita, Liga Indonesia, secara menakjubkan berhasil mencapai peringkat 8 terbaik se-Asia. Itu dikarenakan infrastruktur, format kompetisi, dan euforia penontonnya. Itu menjadi nilai plus bagi Liga Indonesia. Kenapa mereka akhirnya bisa berhasil mencapai peringkat 8 terbaik se-Asia. Tapi singkat cerita sampai sekarang liga kita sangat menurun kualitasnya. Dan secara peringkat di Asia pun turun jauh dibanding pada tahun 2008. Ya, mungkin salah satunya karena dulu sempat liga kita dibekukan oleh FIFA. Terus ada dualisme, ada banyak drama, ada banyak kontroversi, ada mafia, dan macam-macam.
Dan sampailah sekarang kita di titik ini, di waktu ini, di tahun 2024, di mana sekarang lagi ada proses perombakan Liga 1 oleh ketua PSSI yang baru, oleh rezim PSSI yang baru. Tapi yang jelas saat ini liga kita ini lagi dalam tahap renovasi, pemulihan, seperti itu. Lagi pemulihan. Karena sangat disayangkan ya. Kalau misalkan liga kita dikelola secara profesional, itu pasti bakal menghasilkan exposure yang sangat bagus dan sangat menarik. Dimana kita tahu ya pada tahun 2017 atau 2017 kalau tidak salah, pernah ada pemain marquee player, nah istilahnya pemain-pemain bintang top yang pernah bermain di Liga Top Eropa, seperti Peter Odemwingie yang pernah bermain di Everton, pemain berasal dari Afrika Selatan, dan Michael Essien yang waktu itu viral ya, bermain di Persib Bandung. Bagaimana seorang Michael Essien yang pernah membawa Chelsea juara Liga Champion bermain di Persib Bandung. Bagaimana seorang Michael Essien yang pernah mencetak gol ke gawang Barcelona bermain bersama Frank Lampard, Ashley Cole, Michael Ballack. Pada saat itu bermain bersama Atep, Supardi, terus siapa lagi? Tony Sucipto, ya, Tantan, begitu. Itu kan berarti kan Liga Indonesia itu mempunyai keunikan tersendiri gitu, mempunyai daya tarik yang sangat luar biasa gitu. Nah, tapi yang sangat disayangkan adalah ya itu, kalau kita bandingkan dengan 2008, 2009 yang tadi gue sebutin di awal, saat ini liga kita menurun. Ya hal ini dibuktikan dengan jatah tim Liga Indonesia yang diberikan oleh AFC untuk berlaga di kompetisi Asia, baik di Piala AFC maupun di Liga Champions Asia. Saat ini saja klub kita untuk melaju ke Liga Champions Asia harus melalui playoff dulu. Jadi jatahnya ada 2 atau 3. Jadi yang pertama itu adalah satu tim kita, yang pertama itu ada 2 nih. Satu yang lolos playoff peringkat 1 atau peringkat 2 atau yang juara Piala Indonesia yang lolos ke Piala AFC otomatis. Nah, yang ketiga, peringkat 3 atau apa itu, gue lupa ya, kalau salah peringkat 3-nya itu bisa lolos ke Piala AFC. Asalkan sorry. Jadi gini jatahnya. Peringkat pertama itu masuk zona playoff Liga Champions Asia. Peringkat kedua itu playoff Piala AFC. Peringkat kedua itu playoff atau enggak ya? Sorry, gue lupa. Iya, dia otomatis lolos ke Piala AFC. Nah, peringkat ketiga itu menunggu dari peringkat pertama. Jika tim dari peringkat pertama ini berhasil lolos ke Liga Champions Asia, maka tim peringkat 3 bisa ikut kompetisi Piala AFC. Tapi jika tim peringkat pertama ini gagal lolos ke Liga Champions Asia, maka otomatis tim peringkat 3 gagal untuk ke Piala AFC. Jadi jatahnya antara 2 atau 3. Beda ketika zaman dulu, di mana satu tim dari Liga Indonesia bisa dapat jatah otomatis lolos langsung ke Liga Champions Asia. Bagaimana kita tahu ya pada tahun-tahun itu 2008, 2009, 2010, 2011 Persipura, Arema, Sriwijaya mereka silih bergantian ya mengikuti ajang paling bergengsi di Asia antar klub, yaitu Piala Liga Champions Asia. Ya layaknya Liga Champions Eropa tapi ini versi Asianya. Itu kan sangat prestisius gitu bagi klub Liga Indonesia. Tapi sayangnya ya kita tahu hasilnya, kalau klub Liga Indonesia yang bermain di Liga Champions Asia pasti hasilnya kalau nggak dibantai ya udah, hanya sebagai penggembira, pemanis untuk mencari pengalaman, hanya itu aja. Ya paling bagus adalah mereka kadang sesekali bisa menang, tapi itu pun sesekali gitu. Ketika pertandingan nggak menentukan, ketika mereka dipastikan udah tersingkir baru menang. Tapi ketika mereka berjuang untuk lolos, mereka kalah dibantai kalah, udah gitu-gitu aja. Ya kalau di Piala AFC Cup klub kita masih bisa bersaing lah, terutama untuk melawan tim dari Asia Tenggara dan juga tim dari Hong Kong dan Maldives dan India. Itu kita masih bisa bermain, masih bisa bersaing ya. Dimana kita ingat sekali Persipura yang
bertahun-tahun dari periode 2010-11 sampai 2013 ya, kisaran tahun segitu, berhasil mencatatkan ini sejarah di Piala AFC ya, menjadi tim pertama dari Indonesia yang lolos ke semifinal Piala AFC. Tapi mereka juga konsisten bermain di Piala AFC pada periode tahun tersebut sebelum Indonesia dibekukan oleh FIFA sepak bolanya. Ya kurang lebih seperti itu perjalanan singkat dari klub-klub Indonesia yang berlaga di Piala AFC. Nah balik lagi nih, Liga Indonesia. Ya seperti inilah Liga Indonesia. Dari jadwal yang tidak jelas, ditambah juga dengan hambatan-hambatan geografis ya. Bagaimana ketika tim dari Papua dan tim dari Aceh harus bertanding, mereka harus menempuh jarak yang sangat jauh. Dan hal itu bakal menyebabkan biaya akomodasi yang sangat mahal bagi kedua tim jika mereka saling berlaga. Dari tim Aceh, misalkan tim Persiraja lawan Persipura, bagaimana kalau Persiraja lawan Persipura bermain di Papua, ya Persiraja harus berangkat ke Papua, di mana mereka harus mengeluarkan ongkos lebih untuk ongkos pesawatnya, ongkos hotelnya, akomodasinya. Pasti sangat mahal. Dari Aceh ke Papua dan sebaliknya dari Papua ke Aceh, dari Persipura ke Aceh untuk bermain melawan Persiraja. Seperti itu contohnya, yaitu hambatan-hambatan teknis ya, hambatan geografis. Tapi selain hambatan geografis, hambatan yang paling besar ya mafia, pengaturan skor. Bagaimana kita tahu ya, isunya pada tahun 2018 ketika dikupas oleh Mata Najwa, di situ sangat terbongkar ya bobroknya kualitas Liga Indonesia yang disebabkan oleh pengaturan skor oleh para mafia. Pengaturan skor yang dilakukan oleh para mafia. Dan bagaimana kita tahu ya, hal itu ketika dikupas di acara Mata Najwa sampai berimplikasi ke kasus timnas Indonesia yang gagal juara Piala AFF 2010. Dan yang gue inget pada waktu itu bintang tamunya adalah Maman Abdurrahman, Marcus Horizon, dan satu lagi kalau tidak salah gue lupa namanya siapa ya, Ponario Astaman ya. Siapa ya namanya, ya kalau tidak salah tuh Ponario Astaman dan Firman Utina. Dimana yang paling banyak disorot itu adalah Maman Abdurrahman, karena dia blunder. Itu kan menimbulkan pertanyaan ya, 50-50 ya. Apakah dia sengaja ataukah emang murni kesalahan? Ya gue gak berani memastikan, gue gak berani suzon. Itu kan gue gak tahu pasti soal itu. Tapi yang jelas isu itu hadir, isu itu beredar. Oleh karena itu diundang ke Mata Najwa. Ya itulah akhirnya kita tahu ya bagaimana parahnya sepak bola Indonesia selama ini yang disebabkan oleh pengaturan skor gitu. Tapi terlepas dari itu, tetap Liga Indonesia yang paling memorable di benak gue, di pikiran gue itu Liga Indonesia tahun 2008-2009 sampai tahun 2010-2011 lah atau 2014 lah. Tapi puncaknya 2008-2009 itu di mana pemain-pemain seperti Bambang Pamungkas, Banaken Bosoken, Abanda Herman, terus siapa lagi ya, Noh Alamsyah, Muhammad Ridwan dari Singapura tuh, Muhammad Ridwan sama Noh Alamsyah, terus Atep, mereka lagi dalam puncak performa, Ali Yudin, terus ya pokoknya Agus Indra pemain Persija, banyak lah, T.A. Musafri. Pemain-pemain yang memorable ya bagi angkatan kita, terutama untuk kalian yang angkatan 90-an pasti tahu lah, terutama untuk angkatan 90-an penikmat sepak bola dan menonton Liga Indonesia pada tahun itu. Pasti itu kita semua sama-sama tahu ya bagaimana serunya ya Liga Indonesia pada saat itu. Walaupun emang kualitas permainannya gitu-gitu aja, tapi sangat menarik ya, sangat ditunggu gitu. Terutama rivalitas ya, derby antar klub yang sangat disorot ya. Yang paling gampang contohnya Persija Persib, derby Pulau Jawa. Itu sangat ditunggu gitu, sangat menarik ya di mata kalangan pecinta klub Indonesia. Ya seperti itulah Liga Indonesia. Jadi kurang lebihnya Liga Indonesia ya, gue gak tahu harus gimana memandang Liga Indonesia, tapi gue harap di tangan Erick Thohir, di tangan rezim PSS yang terbaru ini, Liga Indonesia kita bisa mulai berjalan dengan baik, bisa berkembang ke arah yang lebih baik, bisa melaju pesat, melambung tinggi, layaknya sang Garuda. Oke, terima kasih.